ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini telah diperkenankan oleh Allah bisa hadir di salah satu majelis ilmu yang sangat kita harapkan hasil dari duduk di majelis ilmu adalah adanya rasa takut dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama, saya sendiri dan Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk introspeksi diri. Setelah sekian lama kita ngaji, apakah ada peningkatan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa aslul ilmi al-khasyah. Pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang bermanfaat, target akhirnya adalah menjadikan pemiliknya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan, al-ilmun nafi' yadullu ala amrayn. Ilmu yang bermanfaat itu mengarahkan pelakunya, pemilik ilmu tersebut, kepada dua perkara. Yang pertama, ala ma'rifatillahi zalla wa ala wa ma yastahiquhu minal asma'il husna wa sifatil ula.
Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu mengarahkan pemiliknya kepada dua perkara. Yang pertama, mengarahkan kepada ma'rifatullah. Kalau kita belajar agama, kita ngaji, dan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi hak-hak Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya, maka salah satu dari tujuan ilmu telah tercapai. Kalau kita ngaji, lalu kita semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengarahkan pemilik ilmu tersebut kepada ma'rifatu ma yuhibbuhu wa yardha, wa ma'rifatu ma yakrahu wa ma yakrahuhu wa yaskhatuhu. Yang kedua, kalau kita belajar agama, kita ngaji, lalu semakin tahu apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi, dan semakin tahu apa yang Allah benci, yang Allah murkai, maka berarti ilmu kita bermanfaat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita ngaji tidak asal-asalan, tapi jelas targetnya. Mengapa para ulama itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka adalah a'rafun nas ya bi rabbihim, atau a'rafun nas bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Para ulama itu adalah orang yang paling tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena tahu nama dan sifat, kemudian semakin mengenal Allah, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri kita berhasil ketika kita ngaji adalah kita selalu hati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Akan melakukan apapun, kita akan pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan ini tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takutnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang meremehkan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, karena kecilnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dari kajian ke kajian, dari satu majelis ke majelis yang lain, semuanya menjadi sebab bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diawali dengan lebih mengenalnya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah. Itu tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tentang tanda-tanda kecil. Pada malam hari ini kita akan membahas, insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya, 3 tanda kecil dari kiamat, yaitu pada poin yang ke-49, 50 dan 51 insyaallah. Poin yang ke-49, tanda-tanda kiamat yang nomor 49 adalah kalamus sibai wal jamadati lil ins, yaitu binatang-binatang buas bisa berbicara, dan juga benda-benda mati bisa berbicara kepada manusia. Ini sesuatu yang mungkin tidak umum, tapi sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min asyratis sa'ati kalamus sibai lil insi wa kalamul jamadati lil insan. Di antara tanda-tanda kiamat adalah binatang-binatang buas bisa berbicara kepada manusia, dan juga benda-benda yang mati bisa berbicara kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Abu Hurairah berkata, "Jaa
dhi'bun ila ra'i al-ghanam fa akhadha minha syatan fatalabahu ar-ra'i hatta intiza'aha minhu. Kata Abu Hurairah, beliau berkata, muncul seekor serigala yang mendatangi pengembala kambing. Maksudnya mendatangi kambing-kambingnya ya, bukan mendatangi penggembalanya di sini. Ada seorang penggembala sedang menggembala kambing-kambingnya, kemudian datanglah seekor serigala. Lalu serigala ini memangsa, mengambil maksudnya salah satu kambing. Dia gigit, kemudian dia seret kambing itu. Lalu sang pengembala itu merebutnya. Wah, ini berarti pengembala yang berani ya. Karena bisa jadi serigalanya tidak terima dan akan menyerang pengembalanya. Dan serigala ini tidak bisa kita anggap remeh karena itu adalah anjing hutan yang sangat buas. Kadang-kadang kita saja dengan anjing kota ya, bukan yang ini hutan Pak ya, tidak berani. Kalau anjing itu galak. Tapi ini dalam hadis ini seorang pengembala di mana salah satu kambingnya dimangsa oleh serigala ini, lalu dia tarik sampai lepas, direbut kembali oleh sang pengembala ini. Kemudian dia berkata, fasa'ida ad-dhi'bu ala talin fa'aq'a wastadfaro. Lalu serigala ini setelah kambingnya diambil, dia naik ke satu tempat yang tinggi. Dia menghindar dari si penggembala tadi, naik ke tempat yang tinggi, mungkin ada gundukan tanah atau batu yang agak tinggi. Kemudian dia duduk, ya duduknya anjing ya, dan mengibas-ngibaskan ekornya. Itu menunjukkan serigala ini tidak terima sebenarnya. Kalau anjing itu tidak tenang, dia marah, biasanya seperti itu. Kalau nggak berani melawan pun dia duduk ngibas-ngibasan ekornya. Faqala, maka serigala itu berkata, Amadta ila rizkin ya, razaqanihi Allahu azza wa jalla ya, in taza'tahu minni. Kata serigala ini, engkau telah merampas rezeki yang Allah berikan kepadaku dengan cara mengambilnya dariku. Jadi serigalanya berbicara, engkau telah mengambil rezeki saya yang Allah berikan kepada saya. Ini boleh dikatakan, tapi kan binatang Pak ya. Kalau manusia tidak boleh seperti itu. Misalkan kita ngambil nyolong barang orang, terus sama pemiliknya diminta lagi, terus mengatakan, ini rezeki saya, kenapa sampean ambil lagi? Kan nggak boleh begitu. Jelas kalau dalam hukum manusia, sesama manusia, orang mengambil barang orang lain, lalu pemiliknya mengambil alih, memaksanya mengambil, tidak mungkin mengatakan, ini rezeki saya, kok sampean ambil lagi? Nggak mungkin. Tapi karena ini binatang, ya dia kan tidak paham kalau mencuri itu haram, ya. Bagi dia pokoknya ada di hadapannya dan itu mudah, ya diambil. Makanya tidak usah marah-marah dengan mengatakan, ya kata-kata misalnya Nun Sewu ya, kurang ajar ini, memang belum pernah belajar ya, nggak kurang lagi. Seringkali kita marah sama kucing ya. Ya memang kucing tidak pernah belajar adab, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar agama, ya bukan karena hewan. Menurut dia yang pokoknya di depan dia mudah, aman, ya diambil. Ternyata beda sama manusia, beda dengan binatang. Nah, serigala ini mengambil kambing, lalu dirampas, direbut kembali oleh pemiliknya, pengembalanya, lalu protes. Kenapa engkau mengambil rezeki saya yang telah Allah berikan kepada saya dengan mengambil secara paksa? Maka faqala ar-rajul, berkata lelaki ini, tallahi in ra'aitu kal yaumi dhi'ban yatakallam, qala adhib a'jabu min hadhihi rajulun fin nakhalati bainal harrataini bi khabarikum bima madha wa bima huwa kain ba'dukum atau ba'dakum wa kana ar-rajulu yahudiyan
faja'a ar-rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Fasaddaqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya kejadiannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bercerita bahwa ada serigala yang bisa berbicara. Nah, kemudian dia mengutip dialognya dengan serigala ini. Setelah serigala itu tidak terima dan protes bahwa kenapa engkau ambil rezeki saya? Lalu lelaki ini bersumpah, demi Allah, sungguh saya baru kali ini melihat ada serigala bisa berbicara. Lalu kata serigala itu, ada yang lebih menakjubkan lagi. Jadi masih ditambahi, dia masih ngomong. Kata lelaki ini, wah ini hebat sekali, kamu serigala kok bisa ngomong. Yang ini serigala ya, bukan Sri ya. Kalau Sri istri saya. Banyak yang nama Sri ya, saya kalau ibu. Ini serigala. Setelah lelaki ini mengatakan, wah luar biasa ya, ini hari ini saya menyaksikan kejadian luar biasa, ada serigala, kamu bisa bicara. Kata serigala ini, ada yang lebih menakjubkan lagi, yaitu seseorang sedang berada di antara kebun-kebun kurma, di antara dua kampung, lalu dia bisa memberitahukan apa yang terjadi, ya, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Padahal dia sedang di kebun, berada di antara dua kampung, tapi dia pulang menceritakan tadi kejadian ini ya, kejadian ini di kampung itu. Kata serigala itu. Maka lelaki itu adalah seorang Yahudi yang bercerita ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau sekarang ada orang mengatakan begitu, Mas, aku mau mari ketemu wedus sok ngomong ya apa? Tapi ini jujur, benar ya. Maka lelaki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan apa yang baru saja dia alami, ketemu serigala yang bisa berbicara. Fasaddaqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan berita itu. Nabi membenarkan berita itu. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha amaratun min amaratin baina yaday sa'ah qad awshaka rajulu an yakhruja fala yarji'u hatta tuhaddithahu na'lahu wasutuhu ma ahdatha ahluhu ba'dah. Rawahu Imam Ahmad. Kata Rasulullah, beliau membenarkan berita itu. Beliau mengatakan sesungguhnya kejadian itu adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat. Dan sungguh akan ada seorang laki-laki yang keluar rumah, dia pergi dari rumahnya, kemudian dia pulang, lalu sandalnya, cambuknya menceritakan tentang apa yang dilakukan istrinya, keluarganya setelah kepergiannya. Jadi kan ada serigala yang bisa bicara. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat itu nantinya akan ada tali sandal atau cambuk yang akan berbicara ketika seseorang itu pergi dari rumahnya, lalu dia bercerita, oh istri sampean loh tadi habis begini begitu. Wah ini hati-hati ya kalau suaminya nggak ada. Suaminya nggak ada, tapi ini kapan terjadinya wallahu alam ya. Jadi sandal atau dalam hadis yang lain tali sandalnya dan juga tali dari cambuknya itu bisa berbicara. Bercerita kepada seseorang ketika dia habis pergi jauh, pulang, sandalnya ditinggal di rumah, cambuknya di rumah, berbicara apa yang dilakukan istrinya dan keluarganya. Dan ini yang saya pahami wallahu alam ini adalah hakiki ya, artinya betul-betul bicara. Tidak ada keterangan dari para ulama, oh itu maksudnya CCTV ya, rekam terus menceritakan ini kejadiannya seperti ini. Karena kalau berdasarkan kejadian tadi serigala bisa berbicara dan juga barang-barang yang benda-benda mati bisa berbicara.
Maka kalau itu berita dari Nabi Muhammad SAW yang tentunya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib percaya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala bisa membuat apapun berbicara, sekaligus bisa membuat lisan yang biasa berbicara tidak mampu berbicara. Bukankah Allah telah berfirman ketika menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir? Ini nanti di akhirat, tapi Allah mampu melakukannya di dunia ini. Allah menyatakan, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan, menggiring mereka musuh-musuh Allah ke dalam neraka. Ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong mereka menuju neraka. Kemudian hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Digiring ke neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tangannya, kakinya dan kulit mereka itu menjadi saksi berbicara. Tangan, kaki, kulit berbicara. Lalu orang-orang yang jadi musuh Allah ini, mereka mengatakan kepada Allah, qalu rabbana lima syahidtum alaina. Kenapa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kulit ini kok bisa ngomong? Maka kulit ini menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqahun wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaina turja'un. Wa ilaihi turja'un. Kata kulit, yang mampu membuat kami bicara adalah zat yang mampu membuat segala sesuatu bisa berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang telah membuat kami mampu berbicara, kata kulit, itu adalah Allah yang mampu membuat apapun bisa berbicara. Bahkan benda-benda mati sekalipun. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Dan justru lisan kita, mulut kita tidak bisa berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin. Pada hari itu di mana mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ngomong sama sekali. Sementara tangan mereka akan berbicara, kaki menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka perbuat. Tangan kita ngomong, kaki kita ngomong. Dan ini salah satu di antara tanda kiamat adalah di mana Allah jadikan makhluk-makhluk yang tidak bisa berbicara kepada manusia bisa berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Jadi hari ini kita mungkin sering nonton film kartun ya anak-anak ya, atau film apa di mana hewan-hewan berbicara kepada manusia. Itu kan bagi kita khayalan ya. Tapi itu akan terjadi dan sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dalam beberapa kejadian, karena ini mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pernah mendengar bicaranya daging kambing yang beliau makan. Dalam peristiwa perang Khaybar, setelah perang Khaybar selesai, maka Rasulullah SAW dijamu oleh seorang wanita Yahudi, di mana wanita Yahudi ini menelisik mencari tahu apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Lalu dia tahu bahwa yang disukai Rasulullah adalah daging kambing. Lalu dia tanya lagi, bagian mana di antara tubuh kambing yang paling disukai Rasulullah? Maka dia tahu dari sahabat-sahabat Nabi, yaitu paha depannya, bagian paha depan kambing. Maka daging kambing ini dilumuri racun yang mematikan, terutama diperbanyak di bagian paha depannya. Ketika Rasulullah menikmati daging kambing itu dan para sahabat juga memakannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberitahu lewat daging kambing itu bisa berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diracuni
Maka saat itu Rasulullah berhenti memuntahkan apa yang di mulut beliau, namun sebagian sudah masuk. Dan para sahabat juga sudah memakan daging kambing itu. Lalu kata Anas bin Malik, saya menyaksikan betul Rasulullah memakannya dan racun-racun itu menempel di langit-langit rahangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat meminta izin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk membunuh wanita Yahudi ini." Kita bisa membacanya dalam hadis riwayat Bukhari, termasuk juga dicantumkan dalam kitab Sahihul Adabil Mufrad. Sahihul Adabil Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Maka para sahabat minta izin kepada Rasulullah, "Saya minta izin membunuh wanita ini karena sudah melakukan perbuatan yang sangat membahayakan nyawa Rasulullah dan para sahabat." Maka Rasulullah melarang mereka untuk membunuhnya. Namun setelah itu karena ada seorang sahabat yang meninggal dunia, maka dikisahlah wanita ini. Sebenarnya kalau nggak ada yang meninggal, Rasulullah tidak membolehkan membunuhnya, bukan dengan cara dibunuh. Walaupun memang itu sangat membahayakan dan bisa jadi membunuh Rasulullah dan para sahabat secara hitungan manusia, karena racunnya sangat kuat. Namun karena waktu itu Rasulullah memutuskan ini tidak membunuh karena tidak layak untuk dibunuh. Tapi setelah ada sahabat yang meninggal karena sebab racun itu, maka Rasulullah membolehkan membunuhnya sebagai bentuk qisas. Nah, maka daging kambing itu berbicara kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan setelah mendengar cerita orang Yahudi tadi, beliau menegaskan dan membenarkan itu adalah salah satu tanda di antara tanda kiamat. Bahkan nanti di antara tanda kiamat itu ada sandal dan cambuk seseorang yang ditinggal di rumahnya sementara pemiliknya sedang pergi, lalu saat pulang cambuknya, sandalnya itu bercerita tentang istrinya. Jadi kalau seperti itu para wanita tidak berani selingkuh ya. Takut. Cuman kalau sekarang ya belum tentu terjadi. Wallahu alam kapan persisnya kejadian ini, namun ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Walaupun juga sebagian sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga satu hadis lagi yang diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ini sebenarnya dalam hadis yang sama, hanya saja ada tambahan. Hadis yang atas tadi riwayat Imam Ahmad sama. Namun dalam hadis ini ada tambahan. Beliau mengatakan periwayat hadis mengatakan sodako, atau Rasulullah mengatakan sodako, benar. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad, jiwaku di tangannya, kata Rasulullah. Demi Allah. La taqumus sa'atu hatta yatakallama as-siba'ul ins. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada binatang-binatang buas yang bisa berbicara kepada manusia. Wa yukallimur rajula adzabatu sutihi, dan akan berbicara kepada seseorang adzabatu, yaitu tali ya, tali cambuknya. Dan cambuk itu ada bagian gagangnya, entah panjang atau pendek, tapi bagian talinya yang bisa berbicara adalah talinya. Wasyiraku na'lihi, dan juga tali sandalnya. Wa yukhbiruhu fakhiduhu bima ahdatsa ahluhu ba'da, dan bahkan paha seseorang akan berbicara tentang apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh keluarganya, termasuk istrinya. Jadi talinya sandal, talinya cambuk, paha bisa berbicara. Ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Kewajiban kita adalah mempercayai dan meyakininya, karena itu adalah dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kecil kiamat yang nomor 49. Kita lanjutkan karena nanti pada poin yang 51 agak panjang. Tanda kecil kiamat nomor 50. Tamanni al-mauti min syiddatil bala, yaitu berangan-angan ingin mati karena saking beratnya
bala, yaitu musibah atau saking beratnya ujian. Di antara tanda kiamat adalah nanti akan ada orang yang sangat menginginkan kematian karena beratnya ujian hidup. Musibah-musibah yang menimpa mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri rajuli fayaqul ya laitani makanah. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Fitan dan juga dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Kitabul Fitani wa Ashratus Sa'ah. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai ada seseorang yang melewati kuburan seseorang. Sampai aja dia mengatakan, ya laitani makanah. Alangkah senangnya kalau saya ini berada di posisinya. Maksudnya dia mengatakan saya lebih baik berada di kuburan menggantikan posisi orang yang ada di kuburan ini. Ini salah satu tanda kiamat. Ada seseorang melewati kuburan, ketika melihat kuburan dia menginginkan seandainya saya yang ada di alam kubur itu. Kalau boleh bertukar tempat, saya ingin menempati posisinya. Ini maksud hadis ini. Kita lanjutkan dulu. Wa anhu, dan dari juga Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim, kalau tadi Bukhari Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah juga, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabr fayatamarragu alaihi wa yaqula ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr walaysa bid-din illal bala. Demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah kata Rasulullah, tidak akan pergi dunia, tidak akan hilang dunia ini, maksudnya tidak akan kiamat, sampai ada seseorang yang melewati satu kuburan, kemudian dia mengatakan ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Ya, alangkah baiknya kalau saya ini berada atau menjadi penghuni kubur ini. Dan itu bukan karena agama, akan tetapi karena bala. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini jelaskan, wa tamanni al-mauta yakunu 'inda kasratil fitani wa taghayyur al-ahwal. Wa taghayyuri al-ahwal wa tabdili rusumis syari'ah wa hadza illam yakun waqa'u fa huwa waqi'un la mahalah. Jadi ada nanti satu masa di mana ada orang yang sangat menginginkan kematian karena saking banyaknya fitnah, cobaan, ujian, dan terjadi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan ini. Perubahan-perubahan besar kondisi dunia. Dan digantinya aturan-aturan syariat, hilangnya aturan-aturan syariat. Dan ini kata penulis, kalaupun belum terjadi, wa hadza illam yakun waqa, walaupun belum terjadi, bahwa waqi'un la mahalah, dan pasti akan terjadi. Kalau sekarang belum terjadi, pasti akan terjadi. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai penguat, sampai-sampai ada di antara manusia itu mengatakan, seandainya kematian itu diperjualbelikan, kami ingin membeli kematian. Ini bentuk menyangatkan saking kepinginnya orang itu mati. Saking banyaknya kesulitan hidup, saking banyaknya fitnah, bala, ujian, musibah, sampai ada orang mengatakan kalau ada orang yang menjual kematian, saya akan beli. Kenapa nggak bunuh diri saja gitu? Itu bisa jadi orang ini tahu bahwa itu nggak boleh, tapi ingin kalau dirinya mati. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
ini bukan sebuah pembenaran. Penulis mengatakan, ini bukan sebuah pembenaran. Kalau ada orang berharap kematian, itu bukan berarti benar. Itu adalah sebuah kesalahan. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang berharap mati. Tidak boleh. Bunuh diri jelas. Hukumnya haram. Bahkan azabnya sangat pedih. Seseorang yang bunuh diri akan disiksa di dalam neraka dengan siksaan bagaimana bunuh dirinya. Kalau dia bunuh dirinya dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, nanti di nerakanya dia akan menjatuhkan diri dari tempat tinggi. Ya. Banyak Pak orang bunuh diri dari lantai 70 misalkan, lompat. Perkiraan kalau jatuh dari lantai 70 pasti mati gitu ya. Maka dia akan disiksa di neraka, lompat dari ketinggian dan mati, hidup lagi. Lompat lagi, mati, hidup lagi, terus begitu. Kalau ada orang bunuh diri dengan meminum racun, misalkan minum baygon, maka dia di neraka akan disiksa dengan cara sebagaimana dia bunuh diri, yaitu minum racun. Pertanyaannya, Ustaz, apa di neraka ada baygon? Pabriknya kan sudah nggak ada. Ya, nggak usah detail gitu ya. Bagi Allah gampang lah, nggak harus baygon apa yang lain. Kalaupun harus baygon mudah ya. Tidak perlu dipertanyakan lagi itu. Ya. Intinya sama. Kalau dia menusukkan senjata tajam ke tubuhnya, dia akan disiksa dengan cara itu terus. Sampai pernah saya itu ada yang nanya, Ustaz, kalau orang itu bunuh dirinya, menabrakkan dirinya sama kereta api, masa di neraka ada kereta api? Ya sudah, kita percaya sabda Rasulullah bahwa disiksanya sesuai cara dia bunuh diri. Dan bagi Allah nggak sulit, apa saja bisa Allah lakukan. Pokoknya yang kita tahu bahwa Rasulullah bersabda demikian, bahwa orang yang bunuh diri disiksa di neraka dengan siksaan bagaimana dia cara bunuh dirinya. Nah, maka jelas bunuh diri ini diharamkan. Termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka menginginkan kematian ini terlarang dalam Islam, tidak boleh. Bahkan ketika seseorang sudah sakit yang sangat parah, sakitnya sangat parah, dia tetap tidak boleh berharap kematian. Jangan sampai ada terbersih dalam pikiran kita, ya Allah mending mati saja saya pingin mati. Nah, maka hadis-hadis tadi itu bukan sebuah pembenaran, tapi sebuah berita. Jangan kita salah paham, oh berarti karena ada hadisnya, boleh dong berharap mati. Tidak boleh. Ini adalah berita, bukan sebuah legitimasi, sebuah pembenaran dari Rasulullah SAW. Karena dalam hadis-hadis yang lain, mengharapkan kematian tidak boleh. Mentok-mentoknya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang yang sakit parah sekali, sudah parah. Mungkin secara hitungan manusia tidak ada harapan hidup. Maka yang dibolehkan bukan berharap kematian, tapi berdoa kepada Allah. Doanya kurang lebih, ya Allah, dalam bahasa Indonesia terjemahannya, ya Allah, kalau memang kematian itu lebih baik bagi saya, matikanlah saya. Ada kalimat lainnya, bukan ya Allah matikan saya, enggak. Kalau memang kematian lebih baik bagi saya, wafatkanlah saya. Tetapi kalau hidup lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya. Kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, beliau mengatakan, seseorang tidak boleh mengharapkan kematian. Karena bisa jadi kalau dia ditambah umurnya lebih baik bagi dia daripada mati. Ya. Jangan pernah berpikir mati lebih baik, belum tentu. Makanya hadis Nabi mengajarkan doa, ya Allah kalau memang kematian itu lebih baik bagi saya, wafatkanlah saya, karena lebih baik daripada saya hidup lebih banyak dosa, banyak kesalahan. Maka kalau kematian itu memang menurut engkau lebih baik, wafatkanlah saya. Tapi kalau hidup itu lebih baik bagi saya, hidupkanlah saya, atau maksudnya panjangkan umur saya. Ya. Ini pun boleh, kebolehannya bagi orang yang betul-betul sudah sakit sangat parah menurut hitungan manusia, ya kemungkinan tidak hidup lagi. Karena seringkali juga menurut hitungan dokter tidak mungkin panjang umur, tapi ternyata masih panjang umurnya. Kita belum tahu.
cerita itu orang gagal ginjal. Biasanya umumnya rata-rata sejak ginjalnya gagal beroperasi atau ginjalnya malfungsi, biasanya kurang lebih 10 tahun umurnya biasanya, umumnya. Setelah dinyatakan, wah ini ginjalnya gagal, maksudnya gagal gimana? Nggak bisa nyaring darah. Walaupun dia disaring dengan mesin cuci darah, biasanya, umumnya itu sekitar 10 tahun bertahan. Tapi ada seorang teman, itu sudah 15 tahun, wah sehat orangnya, akas. Sampai orang-orang tuh gede-gede, sampean biasanya ya, orang liya 10 tahun semati loh mas. Sampean kok ono imbuwe 5 tahun gitu. Sehat pisan, angkat-angkat. Resepnya apa mas? Resepnya ya, mau mangan sing akeh ya. Subhanallah. Ya saya jadi pelajaran bagi saya, kalau sakit ini sebab saja ikhtiar, makan. Udah ya. Pokoknya kalau orang sakit usahakan bisa makan. Kalau bisa banyak makan. Insya Allah ini sekedar sebab saja ya. Karena orang itu sering drop karena tidak bisa makan. Makanya kenapa panjenengan harus opname dan diinfus, karena itu pengganti makanan ya. Biasanya kalau masih bisa makan, minum itu masih agak mending, tidak harus opname, kecuali yang memang ada sakit parah. Makanya kalau sekarang panjenengan ada yang sakit, apa saja usahakan makan. Ya, bisa makan, bisa minum. Ya, dengan makanan yang memang sesuai atau cocok untuk sakit yang dideritanya ya. Asal jangan ini kadar gulanya 400, wah makan minum yang bergula-gula gitu. Tentu enggak seperti itu, ada aturannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang tidak boleh bunuh diri, bahkan berharap kematian juga tidak boleh. Adapun hadis tentang tanda kiamat di mana ada orang yang berharap kematian, itu bukan pembenaran, bukan kebolehan, tapi sebuah informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada penjelasan dari penulis bahwa kejadian ini tidak berlaku untuk semua orang. Di sini dikatakan wala yalzimu kaunuhu fi kulli baladin wala kulli zamanin wala fi jami'in nas. Ini tidak menunjukkan orang yang berharap kematian itu dilakukan oleh semua orang di semua negara, tidak. Jadi keinginan mati itu bukan diinginkan oleh setiap warga di semua negara, di setiap zaman, dan oleh semua manusia, bukan. Jadi maksudnya Rasulullah mengatakan itu adalah pada wilayah tertentu, bagian tertentu, dan sebagian orang, di sebagian waktu. Bukan semua orang di seluruh dunia sepakat pingin mati, tidak. Tapi sebagian atau bahasa gampangnya segelintir orang. Di antara tanda kiamat ada segelintir orang, sebagian orang yang berharap dia ingin mati saja karena saking beratnya fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan. Dan ini bukan sebuah kebolehan, tapi sebuah berita informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua tanda kiamat, yang pertama adalah adanya binatang buas dan benda-benda mati yang bisa berbicara kepada manusia. Yang kedua pada malam hari ini adalah banyaknya orang atau sebagian orang yang mengharapkan kematian karena beratnya ujian, fitnah dan musibah yang dialaminya. Yang ketiga, yang terakhir pada pertemuan ini, poin yang ke-51, kathratur rum wa qitaluhum lil muslimin. Banyaknya warga atau bangsa Romawi dan perang mereka terhadap kaum muslimin. Banyaknya jumlah bangsa Romawi dan perang mereka terhadap kaum muslimin. Azan ya Pak. Azan dulu nggih, seperti biasa. Nanti kita lanjutkan setelah azan. Monggo bagi muazin bisa jeda untuk azan Isya dulu.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat atau faidah kita mengkaji kitab tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, di mana kita pilih kitab-kitab yang valid, artinya kitab-kitab yang memuat dalil-dalil sahih. Faidahnya adalah agar kita menjadi tahu betapa banyak pada hari ini hadis-hadis palsu, kemudian juga hadis-hadis yang dhaif yang memberitakan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Kalau kita tidak ngaji dari dalil-dalil yang sahih, kita akan termakan isu yang dilandasi dengan hadis-hadis yang tidak ada sumbernya atau palsu, atau minimal hadis dhaif. Atau yang kedua, bisa jadi hadisnya sahih tetapi seringkali dicocok-cocokkan gitu ya. Sehingga ada ilmu namanya cocokologi gitu ya. Sebenarnya dalilnya sahih tapi seolah-olah ada dai-dai yang memastikan bahwa yang dimaksud hadis Nabi itu ini gitu. Padahal belum tentu gitu. Ini kita penting belajar secara mendalam supaya enggak terbawa oleh isu-isu yang tidak benar ya. Bahkan hadis-hadis yang dhaif ya, kalaupun sahih tapi
kapan persis terjadinya, detailnya, di mana Rasulullah tidak mendetailkan, ya kita tidak berani untuk mendetailkan. Sampai memastikan tahunnya, maka tentu ini sesuatu yang harus kita luruskan. Makanya penting kita ngaji tentang apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk yaitu berkaitan dengan masalah banyaknya bangsa Romawi dan perang mereka terhadap kaum muslimin. Ini sangat penting. Kita baca dulu beberapa dalil, beberapa hadis. Yang pertama, qala al-Mustawridu al-Qurashi inda Amr bin As. Berkata al-Mustawrid al-Qurashi kepada Amr bin As. Di dua orang sahabat Nabi, yang satu al-Mustawrid berkata kepada sahabat Amr bin As. Yang berbicara adalah al-Mustawrid. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taqumus sa'atu warumu aktsarun nas. Akan datang hari kiamat dan bangsa Romawi adalah aktsarun nas, paling banyak manusianya. Artinya paling besar jumlah warga atau bangsa Romawi di akhir zaman. Faqala lahu Amr, lalu berkata kepada al-Mustawrid, siapa? Yaitu Amr bin As, absir ma taqul. Absir itu maksudnya adalah beritahukan kepada saya apa yang kamu katakan. Atau bahasa lainnya, dari mana sumbernya kamu mengatakan itu? Di sinilah para sahabat memberikan contoh kepada kita ketika bahas urusan agama, dalilnya mana gitu. Itu biasa para sahabat seperti itu. Sementara pada hari ini ada orang yang tidak terima, ya. Titik-titik takut dalil. Ada yang nggak terima. Ya memang agama berdasarkan dalil. Kalau nggak berdasarkan dalil, kita ngikuti siapa? Para sahabat begitu mencontohkannya. Ketika ada sahabat lain yang mengatakan sebuah hadis atau sesuatu, dia akan bertanya, ma daliluka, apa dalilmu? Atau ma yadullu ala dzalik, apa yang jadi dalil menunjukkan itu benar. Nah, Amr bin As bisa jadi beliau tidak mendengar hadis ini, maka beliau bertanya, absir matakul, perjelas, beritahukan kepada saya apa dasarnya yang kamu katakan itu, bahwa bangsa Romawi adalah bangsa yang paling besar penduduknya di akhir zaman. Maka al-Mustawrid mengatakan, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, jari sapa? Jari Rasulullah, karena ada dalilnya begitu, Pak. Enak ya. Ini hadis yang pertama, ya, dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Kita baca dulu hadisnya. Yang kedua, ini hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'dud sittan baina yaday sa'ah, hitung oleh kalian di antara 6 tanda kiamat. Ini pada kajian awal dulu sudah kita bahas hadis ini ya. Cuman penggalan-penggalan. Salah satu tanda dari 6 tanda kiamat itu, fadzakara minha, maka disebutkan salah satunya. Kita perhatikan, summa hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar. Yaitu di antara tanda kiamat, kalian akan membuat perjanjian damai dengan Bani Asfar. Kita garis bawahi, kalian akan melakukan perjanjian damai, bekerja sama dengan Bani Asfar. Fayaqdiruna, lalu mereka mengkhianati perjanjian itu. Artinya merusak perjanjian itu. Yang dimaksud merusak di sini, yang tadinya berdamai
ya, berkolaborasi bahasanya gitu ya. Terus mereka membatalkan perjanjian mereka itu, sehingga yang tadinya partner menjadi musuh. Karena kalimatnya di sini dijelaskan fayatunakum, lalu mereka itu menyerang kalian membawa pasukan ya, bukan datang biasa, datang dengan membawa pasukan. Tahta tsamanina ghayah, di bawah 80 goyah. Goyah artinya royah, di bawah 80 bendera atau panji. Tahta kulli ghayatin isna asyara alfan. Orang-orang Bani Asfar yang mengkhianati janji mereka dengan kaum muslimin akan mendatangi kalian dengan membawa pasukan di mana ada 80 bendera, bisa jadi dimaknai 80 negara, karena setiap negara satu bendera, dan setiap bendera, satu bendera membawa 12.000 personil pasukan tentara. Jadi tinggal ngalikan Pak jumlahnya, 80 dikalikan 12.000, 12 kali 8 96, berarti 960.000 ya, 960.000 kurang 40.000, 1 juta pasukannya. Wah, luar biasa Pak ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Saya bacakan dulu, nanti baru kita bahas di belakang. Wa an Jabir, hadis yang ketiga. Ini Sahih Muslim juga. Jadi Masya Allah, ini penulisnya Syekh Yusuf Al-Wabil itu memang betul-betul berjuang keras untuk menulis kitab ini, karena ini ada sebuah disertasi beliau ketika mengambil pendidikan pasca sarjana di Mekah Al-Mukarramah, sehingga beliau meneliti hadis-hadis yang sahih, sehingga didominasi dari kita tadi awal Bukhari Muslim terus begitu. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah An-Nafi bin Utbah, dari Nafi bin Utbah. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, ini tidak dijelaskan secara detail apa saja yang disampaikan Rasulullah, tapi perawi hadis ini, sahabat ini menyingkatnya, fahafidtu minhu arba'a kalimatin a'adduhunna fi yadayya. Saya menghafal 4 hal yang saya hitung dengan jari saya. 1, 2, 3, 4. Apa itu? Sabda Rasulullah. Beliau bersabda, taghzuna jaziratal arab fayabtahuhallah. Kalian nanti di akhir zaman akan memerangi jaziratul arab, lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Di akhir zaman, ketika terjadi kebangkitan Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi sebagai Amirul Mukminin, sebagai khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana khilafah ala minhajin nubuwah terjadi 2 kali. Yang pertama di masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua di zaman Imam Mahdi. Ini pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Ketika kalian bersatu seluruh dunia kaum muslimin di bawah pemerintahan, di bawah kekuasaan Imam Mahdi, kalian akan memerangi Jaziratul Arab dan menguasainya. Seluruh Jaziratul Arab akan dikuasai oleh kaum muslimin. Tsumma Faris fayabtahuhallah, kemudian kalian akan menguasai Persia dan Allah menaklukkannya untuk kalian. Persia saat ini mana ya Pak? Iran ya. Allah alam, tapi yang jelas lokasinya adalah Iran, akan dikuasai oleh kaum muslimin. Islam menurut mereka, tapi menurut kita, karena mereka yang paling besar adalah penganut Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah, yang menurut para ulama bukan Islam,
Bahkan ketika Imam Mahdi dari kalangan Ahlus Sunnah muncul, mereka yang pertama kali memerangi Imam Mahdi. Setelah pasukan Arab yang mengejar Imam Mahdi, lalu Allah tenggelamkan di daerah Baida, berikutnya adalah bangsa Iran. Kenapa? Karena mereka tidak terima dengan Imam Mahdi dari orang-orang Sunni, harusnya dari mereka. Mereka juga kan menunggu Imam Mahdi. Menurut mereka Imam Mahdi Al-Muntazor, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, keturunan dari Husain bin Ali. Sementara Imam Mahdi dari versi Ahlus Sunnah berdasarkan hadis Nabi, keturunan Hasan, bukan Husain. Hasan bin Ali. Dengan seperangkat ciri-ciri yang detail disebutkan Rasulullah SAW. Nah, mereka juga menunggu kedatangan Imam Mahdi versi mereka. Ternyata yang muncul dari kalangan Ahlus Sunnah, mereka tidak terima. Maka setelah pasukan Arab ditenggelamkan dan kaum muslimin menguasai Jaziratul Arab, berikutnya adalah Persia, yaitu Iran, yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taghzunar Rum, kemudian kalian akan memerangi bangsa Romawi. Fayabtahuhallah, Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Jadi ini akan kita jelaskan di belakang. Kok tadi kalimatnya Bani Asfar, di belakangnya Romawi. Dan yang terakhir, summa taghzunad dajjal fayabtahuhullah. Kemudian kalian yang terakhir akan memerangi Dajjal dan Allah taklukkan dia. Dia dikalahkan. Di mana Dajjal ini memiliki pasukan 70.000 Yahudi Isfahan. Jadi sahabat ini menjelaskan ada 4 hal yang saya hafal. Menaklukkan Jaziratul Arab, Persia, Romawi, dan Dajjal dengan pasukannya. Lalu qala, berkata Jabir, faqala Nafi, berkata Nafi, rawi hadis dalam hal ini adalah sahabat Nafi bin Utbah. Ya Jabir, wahai Jabir, la nara ad-dajjal yakhruju hatta tuftaha ar-Rum. Wahai Jabir, kami tidak melihat Dajjal muncul sampai kalian menaklukkan Romawi dulu. Maksudnya kejadiannya setelah kalian menaklukkan Romawi barulah muncul Dajjal. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan, minta waktu agak panjang sedikit. Yang pertama, pembahasannya adalah bangsa yang terbesar di akhir zaman adalah Bani Asfar. Nah, Bani Asfar itu siapa? Bani Asfar, di sini ada catatan kaki. Banul Asfar humu ar-Rum. Bani Asfar itu adalah bangsa Romawi itu sendiri. Bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari, ya, sarah kitab Sahih Bukhari. Dan juga silsilahnya, silsilah Bani Asfar orang Romawi ini berdasarkan kitab yaitu Imam Ibnu Katsir dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu keturunan dari Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Ishaq punya putra, selain Nabi Yakub ada anak yang lain namanya Al-Is. Ya. Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Bani Asfar ini keturunan Nabi Ibrahim sebenarnya berujungnya, ya. Dari putranya yang bernama Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya putra namanya Al-Is. Dari satu orang melahirkan satu bangsa yang besar. Nah, maka Romawi menurut pendapat yang lebih kuat pada hari ini adalah bangsa Eropa, termasuk di dalamnya Amerika. Kita tahu Bapak Ibu jamaah sekalian, Amerika itu penduduk aslinya adalah bangsa siapa? Sebenarnya orang Indian, ya. Asli penduduk aslinya Amerika, benua Amerika adalah orang India. Namun setelah itu hijrah dari Eropa, terutama bangsa Inggris, kemudian pindah ke Amerika, ke benua Amerika, dan di sana terjadi perkawin silang, gitu ya, sehingga melahirkan bangsa Amerika. Sebenarnya asalnya juga dari Inggris, dari Eropa. Maka Bani Asfar ini adalah kita kenalnya istilah hari ini Barat, itu Eropa dan Amerika. Makanya pantasan kalau itu 80 bendera, karena itu Amerika dan sekutunya.
terutama dari Uni Eropa. Jadi bahasa kitanya orang-orang bule itu ya. Ya, karena secara bahasa asfar artinya kuning ya, bukan Cina tapi ini adalah bule, yaitu orang-orang Amerika dan sekutunya, terutama dari Uni Eropa. Di akhir zaman bangsa barat ini besar jumlahnya. Dan di awalnya mereka bekerja sama dengan kaum muslimin. Ya. Kalau sekarang ini kita dikriminalisasi, ya, ditekan, kemudian setelah Islam bangkit, maka menjadi satu kekuatan yang besar. Amerika dan sekutunya bahkan berkolaborasi, bekerja sama. Ini sudah kelihatan tanda-tandanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Sekarang Amerika dan Uni Eropa sedang mengkampanyekan anti-Islamofobi. Apa itu anti-Islamofobi? Sebelumnya, dekade sebelumnya, terutama saat dipimpin oleh George Bush dan juga siapa lagi anaknya itu? W. Bush ya, dan bapaknya juga Bush juga ya. Itu betul-betul membenci Islam sehingga isu radikalisme, isu terorisme itu dihembuskan oleh Amerika dan sekutunya. Sehingga ada istilah Islamofobi. Jadi seluruh dunia dibuat fobi, yaitu benci dengan Islam. Setiap ada muslim di negara-negara yang muslimnya minoritas, dibenci, diintimidasi, dibantai, dihujat dan seterusnya. Itu pada dekade sebelumnya. Tapi tahun-tahun ini di bawah kepemimpinan presiden yang baru ini Joe Biden, itu dicanangkan mengkampanyekan di seluruh dunia anti-Islamofobi. Artinya nggak boleh benci Islam, begitu kan? Siapa yang mencanangkan? Mereka sendiri. Jangan membenci Islam. Anti kepada orang-orang yang membenci Islam. Ini satu fenomena baru dan ini mulai tampak. Ya. Karena Rasulullah sudah menyatakan tadi bahwa hudnatun, kalian akan berkolaborasi dengan Bani Asfar, dengan orang-orang Barat. Dan nantinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Amerika, Uni Eropa bekerja sama dengan Islam? Siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah Israel, ya, Yahudi. Jadi Yahudi itu atau orang-orang Israel tidak bisa dianggap remeh. Sampai untuk mengalahkannya, orang-orang Barat perlu bekerja sama dengan kaum muslimin. Nah, di akhir zaman Yahudi itu kuat, bahkan sampai endingnya dipimpin oleh Dajjal, ya, luar biasa. Jadi nggak bisa dianggap remeh Yahudi. Makanya seringkali orang bermusuhan, kalau menghadapi musuh yang sama itu akan bekerja sama. Ya. Orang bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan musuh ketika menghadapi musuh yang sama. Ya. Maka Bani Asfar di sini adalah orang Amerika dan sekutunya, terutama dari Uni Eropa. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saya tambahkan dari asbabun nuzul supaya lebih kuat dasarnya. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat At-Taubah ayat 49. Sekilas saja bahwa saat Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk, ya, Rasulullah mengumumkan perang Tabuk untuk berangkat ke daerah Tabuk yang jauhnya sekitar 1.200 km dari Madinah. Di saat musim panas yang sangat luar biasa. Di saat Madinah menjelang panen raya, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat menuju Tabuk. Sehingga terkumpul pasukan sebanyak 30.000 besar. Tapi musuh yang dihadapi besar juga. Maka ketika pengumuman perang Tabuk ini, kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yang bergegas mempersiapkan diri berangkat ke Tabuk, dan di antara mereka banyak mengorbankan harta mereka. Seperti Utsman bin Affan menyumbang 300 ekor unta penuh dengan muatannya. Itu udah berapa miliar harganya. Kemudian sahabat Umar menyerahkan separuh hartanya. Dan sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ini kelompok pertama, bergegas, bersiap, berangkat, dan nyumbang dengan sumbangan yang besar. Kelompok yang kedua yaitu
para sahabat yang tidak bisa berangkat karena mereka cacat, sakit, atau tidak punya kemampuan finansial. Tidak punya bekal, tidak punya kendaraan, tidak punya persenjataan, sehingga tidak bisa berangkat. Yang ketiga, ada di antara sahabat Nabi yang tertinggal karena kelalaian. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, yang akhirnya sepulang peristiwa perang Tabuk diboikot oleh Rasulullah dan kaum muslimin selama 50 hari. Nah, kelompok yang keempat adalah orang-orang munafik. Dengan mengajukan berbagai macam alasan mereka tidak berangkat. Salah satunya yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 49. Wa minhum may yaqulu dzanli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Di antara orang-orang munafik itu mereka ada yang mengatakan, yaitu idzanli wala taftinni, izinkan saya wahai Rasulullah untuk tidak berangkat supaya saya tidak terkena fitnah. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Jad bin Qais. Jad bin Qais, tokoh munafik, datang kepada Rasulullah setelah tokoh-tokoh lainnya datang, termasuk Ubay bin Abdullah bin Ubay. Kalau Abdullah bin Ubay itu perhitungannya ekonomi. Dia alasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saja perjalanannya dekat dan untungnya besar, saya akan ikut. Jadi oportunis, apa itu ya, cari untungnya. Kalau saja perangnya itu dekat, terus gonimahnya perkiraan banyak, saya pasti ikut. Tapi karena jauh, saya nggak ikut. Itu Abdullah bin Ubay. Nah, ada salah satu tokohnya lagi, yaitu Jad bin Qais, mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita lihat hadis tentang sebab turunnya ayat ini, ya Rasulullah, saya ini dikenal di kaum saya seorang laki-laki yang sangat berani kepada perempuan. Maksudnya itu, saya ini paling tidak tahan kalau lihat perempuan. Makanya kalimatnya berani. Saya paling tidak tahan kalau melihat perempuan, mesti tergoda. Dan itu dikenal di kampung saya. Saya tuh orangnya seperti itu. Sementara saya mendengar bahwa wanita-wanita Bani Asfar itu cantik-cantik. Sehingga kalau saya berangkat perang nanti tergoda. Daripada tergoda saya nggak usah berangkat. Daripada kena fitnah, saya nggak usah berangkat ya Rasulullah. Rasulullah malas dengerin, tinggalkan Rasulullah. Ya wis lah, kalau bahasa kita, ya wis sama nggak melo nggak popo. Kalau bahasa kita akan alasan fitnah-fitnah. Kalau bahasa kita. Maka Allah menyatakan, ala fil fitnati saqatu, justru kamu sudah jatuh kepada fitnah. Dengan tidak berangkat kamu sudah terfitnah. Nah, yang kita garis bawahi adalah kalimat yang digunakan oleh Jad bin Qais ini, ya Rasulullah, bukankah wanita-wanita Bani Asfar yang saya dengar mereka itu cantik-cantik, sehingga saya tidak usah berangkat daripada tergoda. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa perang Tabuk, wilayah Tabuk adalah di perbatasan Syam, di mana pasukan yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah pasukan Romawi, sehingga Bani Asfar adalah Romawi, ya, sehingga semakin kuat dasarnya bahwa Bani Asfar itu adalah orang-orang Romawi. Singkat cerita Bapak Ibu jemaah sekalian, singkatnya adalah, karena ini hadisnya cukup panjang, setelah Imam Mahdi muncul, dibaiat di depan Baitullah oleh orang sebanyak 313. Setelah terjadi perebutan kekuasaan di Saudi Arabia oleh 3 putra mahkota, 3 putra mahkota berebut kekuasaan dan 3-tiganya tidak berhasil karena berebut, saling perang antara satu dengan yang lainnya. Rebutan tahta Raja Saudi. Kemudian sekelompok orang, dan di sini sekelompok orang ini kata para ulama adalah tokoh-tokoh di Saudi, para ulama besar, berkumpul di depan Ka'bah membaiat seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Hasani. Ya. Jadi bernama Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, suku Quraisy, keturunan Hasan bin Ali. Ini secara kebangsaan dan nasabnya jelas. Jadi kalau ada yang bernama Muhammad bin Abdullah tapi orang Solo, orang Jawa, orang mana, harus saya percaya ya.
karena harus orang Arab. Dan keturunannya Arabnya juga tidak tanggung-tanggung, bangsawan, keturunan Quraisy. Dan keturunan dari Hasan bin Ali. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku Imam Mahdi tapi silsilahnya itu jadi ternyata orang Jawa atau orang Sunda, orang Madura, tidak usah percaya. Ya, itu bukan Imam Mahdi, mungkin Imam Mukidi ya bisa jadi. Tidak usah dipercaya. Belum lagi ciri lainnya adalah dibaiat oleh orang sebanyak 313. Jumlah yang membaiatnya, dan itu di depan Ka'bah. Bukan di depan Monas seperti ada salah satu orang mengaku Imam Mahdi dibaiatnya di depan Monas. Ciri berikutnya, karena diangkat jadi pemimpin, diburu oleh pasukan Arab, dikejar-kejar, mau ditangkap. Nah, di situ kan masih kekuatannya masih sedikit, beliau hanya didukung orang sedikit waktu itu, sehingga dikejar, tidak melawan. Tapi akhirnya orang yang mengejar ini, pasukan ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah gurun bernama Baida. Dan setelah itu datanglah pasukan dengan membawa panji-panji hitam dari timur. Ada yang mengatakan dari Afghanistan, dari Khurasan. Pasukan dari timur yang akan mendukung Imam Mahdi. Ini pasukan pertama. Sehingga setelah itu bergabung pasukan dan semakin besar sehingga menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Setelah punya kekuatan, maka yang ditaklukkan pertama kali adalah Jaziratul Arab. Kemudian Persia. Nah, kemudian setelah terjadi perjanjian damai dengan Bani Aspar, dengan Amerika dan sekutunya. Setelah mereka berperang bersama, tiba-tiba ada seorang dari pasukan Bani Aspar ini yang mengangkat salib. Ya, meninggikan salib bahwa kemenangan karena salib ini. Maka seorang muslim tidak terima salibnya dipecah, dihancurkan. Dan ini memicu akhirnya pecah kubu. Yang tadinya bekerja sama hanya pecahlah gara-gara kejadian itu. Maka pasukan Romawi ini menyusun kekuatan sebanyak 80 bendera, membawahi masing-masing bendera 12.000 pasukan, sehingga totalnya 960.000 personil. Maka disitulah terjadi perang yang paling besar yang disebut Malhamatul Kubro. Kalau versinya Nasrani Yahudi itu perang namanya Armageddon. Sampai difilmkan Armageddon ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab ini dicantumkan sebuah hadis yang cukup panjang tentang alur perang ini. Ya, supaya tidak panjang lebar, saya yang bikin alur ya. Dan jenengan daripada nonton filmnya 1 jam, ada alur film gitu kan ya, cuman berapa? Yang ketawa berarti sama dengan saya sering lihat gitu ya. Daripada lihat filmnya 2 jam, alur film apa gitu ya, cuman 15 menit, 20 menit. Ya, saya niru itu ya supaya nggak terlalu bertele-tele ya. Ya, jadi setelah kerjasamanya pecah, kemudian masing-masing menyiapkan pasukan. Dan kaum muslimin juga memiliki pasukan yang sangat besar. Pertempuran di hari pertama, kaum muslimin menyiapkan satu pasukan berani mati di garis terdepan. Terjadi pertempuran hebat yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa burung-burung yang lewat di atasnya itu sampai jatuh, saking dahsyatnya perang itu. Sampai akhirnya masuk waktu malam, pasukan berani mati ini binasa semuanya dari kaum muslimin, habis. Besok lagi perang, pasukan berani mati. Ketika malam menjelang, habis pasukan ini. Sampai 3 hari. Barulah di hari keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, setelah menang, menuju Konstantin, yaitu kalau sekarang mungkin Istanbul, Turki. Dan Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin untuk yang kedua kalinya dengan tanpa peperangan. Dalam hadis dijelaskan jatuhnya Konstantinopel itu dengan takbir dan tahlil. Dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, jatuh, takluk kepada kaum muslimin. Artinya tanpa susah payah perang, jatuh ke tangan Islam dengan ucapan takbir dan tahlil. Ini adalah penaklukan yang kedua
dilakukan oleh kaum muslimin. Di mana penaklukan yang pertama kapan itu, Pak? Di zamannya siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, ketika kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel dan masih membagi-bagikan ghanimah, maka ada yang berteriak, Dajjal keluar. Maka dalam hadis yang lain, ada saat di mana seseorang tidak tertarik dengan ghanimah yang sangat banyak. Kenapa? Karena mendengar berita ada Dajjal muncul. Lalu dipilihlah dari sekian banyak pasukan, ada 10 orang pasukan elit. Kata Rasulullah, aku tahu namanya dan tahu nama bapaknya dan tahu warna kudanya. Jadi 10 orang ini yang berfungsi berperan untuk memata-matai Dajjal. Benar nggak Dajjal sudah keluar? Maka setelah dicari, digali informasi, ternyata benar Dajjal sudah muncul. Lalu kaum muslimin saat itu sedang melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat, sudah iqamat dikumandangkan, turunlah Nabi Isa. Kemudian setelah selesai sholat, dikumpulkanlah kaum muslimin untuk membuat satu markas yang berada di Gautoh. Jadi Gautoh ini berada di Damaskus. Secara bahasa Gautoh adalah tempat yang cekung, karena dikelilingi oleh gunung. Ini adalah benteng yang sangat kokoh. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang ada di Damaskus, Suriah. Dan Gautoh ada di tengah-tengahnya. Maka Imam Mahdi yang ditemani oleh Nabi Isa bermarkas kaum muslimin di akhir zaman berada di Gautoh ini. Dan ada satu peristiwa lagi, yaitu di mana kaum muslimin akan mengosongkan kota Madinah sebelum dibentuknya markas di Gautoh ini. Ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi disitulah akan terjadi pertempuran melawan Dajjal dan pasukannya, dan akhirnya dengan izin Allah Nabi Isa yang berhasil membunuh Dajjal ini. Nanti kisah selanjutnya adalah ada pada tanda-tanda besar kiamat. Lebih detailnya lagi, bagaimana kemunculan Imam Mahdi, bagaimana kemunculan Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam, dan nanti munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Insyaallah pada bab tentang tanda-tanda besar kiamat tentunya. Namun ini adalah bagian dari tanda-tanda kecil, yaitu banyaknya warga atau bangsa Romawi. Fokusnya ke situ sebenarnya. Namun oleh penulis diperluas dengan sekilas kejadian peristiwa perang Malhamatul Kubro, yang nanti akan kita insya Allah detailkan pada pembahasan di belakang insya Allah kalau ada umur dan kesempatan, yaitu masuk pada Asyratus Sa'atil Kubro, yaitu tanda-tanda besar kiamat. Nah, adapun pada tanda-tanda kecil ini hanya fokus kepada kejadiannya di mana bangsa Romawi adalah bangsa yang terbesar di akhir zaman dan itu akan memerangi kaum muslimin. Jadi dari 3 tanda ini kita ingat-ingat, yang pertama hewan-hewan buas bisa berbicara dan juga benda-benda mati bisa berbicara kepada manusia. Yang kedua, banyaknya orang yang mengharapkan kematian karena banyaknya fitnah, bala dan ujian. Dan yang ketiga, banyaknya bangsa Romawi di akhir zaman dan mereka memerangi kaum muslimin. Wallahu alam apakah kita akan menjumpai zaman itu atau tidak, tapi yang pasti akan terjadi dan kita sangat percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala fitnah akhir zaman. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.